Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Krisnawati dari kelas MP4404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai case study analisis dari tugas besar mata kuliah MHC tentang penunggakan gaji karyawan PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai berita singkat dari CNBC Indonesia dengan judul Karyawan tak digaji 7 bulan, Manajemen PT Inti buka-bukaan. Manajemen PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau yang lebih dikenal dengan PT Inti buka suara merespon kabar karyawan yang sudah tidak digaji selama 7 bulan. Kondisi ekuitas perusahaan yang negatif membuat perseroan sulit memenuhi kewajiban kepada karyawan. Direktur Utama PT Inti, Otong Lip, mengatakan bahwa pembayaran gaji karyawan mulai tertunda sejak Mei 2019. Namun begitu, pihak manajemen tetap berusaha membayarkan gaji sesuai kemampuan kas perusahaan. Pembayaran utang gaji secara bulanan terus dilakukan dan tercatat hingga Agustus 2020. Pada bulan Agustus 2020, karyawan menerima angsuran utang gaji untuk gaji bulan Februari 2020 senilai 1 juta rupiah per pegawai, kata Otong dalam keterangan resmi. Otong menjelaskan cash flow operation dan ekuitas perusahaan saat itu negatif. Hal tersebutlah yang menyebabkan perusahaan sulit untuk membayarkan gaji karyawan. Ini sudah terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Hal ini terus berlanjut hingga perusahaan memiliki utang non-produktif mencapai 90%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis dari pemain peran yang terlibat dalam kasus permasalahan PT Inti. Pemain peran yang terlibat dalam kasus penunggakan gaji karyawan PT Inti selama 7 bulan adalah manajemen PT Inti. Pihak manajemen PT Inti menjadi kunci permasalahan dari terjadinya penunggakan pembayaran gaji karyawan yang terjadi sejak Mei 2019. Seluruh karyawan mengalami ketidakpastian karena pemberitahuan tak akan dibayarkannya gaji setiap akhir bulan. Mirisnya, selama masa itu, karyawan tetap bekerja secara full. Akan tetapi, Direktur Utama PT Inti juga menjelaskan bahwa pihak manajemen tetap berusaha membayarkan gaji sesuai dengan kemampuan kas perusahaan. Pembayaran utang gaji secara bulanan terus dilakukan dan tercatat selama kurun waktu tahun 2020. Berikutnya adalah isu permasalahan. Untuk isu yang melatar belakangi terjadinya permasalahan di PT Inti adalah kondisi ekuitas perusahaan yang saat itu negatif. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh Direktur Utama PT Inti, cash flow operation dan ekuitas perusahaan saat itu negatif yang menyebabkan perusahaan sulit untuk membayarkan gaji karyawan dan ini sudah terjadi dalam waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019, di mana laba ditahan pada neraca perusahaan sudah negatif. Salah satu penyebabnya dikarenakan proyek-proyek masa lalu yang dikerjakan oleh perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini terus berlanjut hingga perusahaan memiliki utang non-produktif sebesar 90%, yang berimbas pada perseroan sulit dalam memenuhi kewajiban kepada karyawan untuk membayarkan gaji mereka. Selanjutnya adalah solusi alternatif dari permasalahan yang terjadi pada PT Inti. Jika dilihat berdasarkan usaha yang dilakukan oleh manajemen PT Inti pada akhir tahun 2019, di mana mereka mulai melakukan program transformasi bisnis, tata kelola perusahaan, serta melakukan restrukturisasi utang dan optimalisasi aset, menurut saya sudah tepat sebagai solusi permasalahan yang terjadi. Hal ini didukung dengan masuknya PT Inti ke dalam klaster industri telekomunikasi di dalam pengelolaan Kementerian BUMN, sehingga perusahaan memiliki arah dan fokus bisnis yang lebih jelas dengan lebih memfokuskan kepada pelanggan Telkomsel.
Transformasi bisnis merupakan salah satu solusi dalam menyikapi berbagai tuntutan di dunia usaha saat ini. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi di dunia bisnis yang semakin bersaing. Transformasi bisnis merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan atas suatu keadaan yang tidak menguntungkan. Dengan melakukan sebuah transformasi bisnis, maka secara langsung perusahaan perlu mengubah seluruh strategi perusahaan. Dengan kata lain, transformasi bisnis dilakukan demi perubahan perusahaan yang lebih signifikan. Hal ini pun juga terjadi pada PT Inti, di mana pihak manajemen melakukan program transformasi. Proses dalam melakukan perubahan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dengan kata lain, masa peralihan ke suatu sistem perusahaan lama ke suatu sistem perusahaan yang baru membutuhkan waktu. Proses inilah yang dinamakan dengan transformasi bisnis. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi perkembangan perusahaan agar terus bertahan. Yang terakhir adalah solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi. Menurut saya, solusi untuk pihak manajemen PT Inti adalah perlu dilakukannya transformasi pada bisnis ataupun organisasi perusahaan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, setiap perusahaan memang dituntut untuk bergerak lebih dinamis supaya bisa bertahan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan transformasi bisnis, baik secara spesifik maupun menyeluruh. Menerapkan cara efektif untuk melakukan transformasi pada bisnis tidaklah mudah. Karena itu, faktor teknologi dan SDM adalah kuncinya. Pemilihan solusi teknologi yang tepat dan bantuan SDM berkualitas dapat dijadikan acuan utama dalam menerapkannya. Salah satu faktor kesuksesan perusahaan dalam melakukan transformasi bisnis adalah saat perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan program-program barunya, yang diantaranya adalah evaluasi terhadap implementasi program transformasi, tingkat produktivitas pekerja, dan sosialisasi perubahan atau change management. Diharapkan dengan adanya transformasi pada PT Inti akan berdampak juga pada kesehatan finansial perusahaan dalam memberikan kewajiban kepada para pekerja yang telah menuntaskan kewajiban mereka atau tanggung jawab mereka bagi perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.